Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan pertemuan keempat kita untuk mata kuliah komunikasi pembangunan. Di mana pada pertemuan minggu lalu, pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang ruang lingkup dari komunikasi pembangunan, posisi komunikasi pada pembangunan itu seperti apa, dan komunikasi pembangunan secara luas dan juga sempitnya, tujuan komunikasi pembangunan, prinsip-prinsip dalam komunikasi pembangunan, itu kita sudah bahas di minggu lalu. Dan pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai strategi-strategi dalam komunikasi pembangunan. Tentunya dalam proses perencanaan sebuah pembangunan ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar tujuan pembangunan itu dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan begitu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu strategi dalam komunikasi pembangunan, kita akan pahami bersama mengenai pengertian dari strategi komunikasi itu sendiri. Nah, strategi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan ya, di mana strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan adalah sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya, di mana melalui organisasi untuk mencapai suatu sasarannya tersebut melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Nah, menurut ahli bahwa ahlinya yaitu Chandler menjelaskan bahwa strategi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya gitu. Jadi yang dimaksud strategi itu adalah alat ya, suatu alat ataupun salah satu cara untuk kita mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai begitu. Sedangkan menurut Porter bahwa strategi itu merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Maksudnya di sini melalui strategi ataupun melalui strategi yang tepat, maka kita akan mampu bersaing untuk mencapai suatu untuk mencapai suatu tujuan yang unggul dibandingkan dengan yang lain begitu. Oleh karenanya memang dalam perencanaan sebuah komunikasi pembangunan itu harus dipilih ataupun memilih strategi yang memang tepat untuk keberhasilan suatu perencanaan pembangunan. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta yang menunjukkan arah, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya di lapangan. Maksudnya melalui strategi-strategi yang kita gunakan itu, kita juga menjadi tahu bagaimana langkah-langkah ataupun proses yang tepat dalam pelaksanaannya pada lapangan gitu. Dalam perencanaan pembangunan, maka harus dilakukan strategi komunikasi yang baik. Benar ya, komunikasi itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Apalagi dalam proses komunikasi pembangunan, sangat dibutuhkan bagaimana komunikasi ataupun strategi komunikasi yang baik, yang tepat untuk keberhasilan suatu pembangunan tersebut gitu. Nah, berbicara tentang strategi komunikasi ya, di mana strategi komunikasi itu adalah perpaduan perencanaan komunikasi ataupun communication planning dengan manajemen komunikasi ataupun manajemen planning untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan begitu. Itu adalah penjelasan strategi komunikasi menurut Onong ya. Dimana menurutnya bahwa strategi komunikasi itu perpaduan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi. Perencanaan komunikasi itu bagaimana kita merencanakan komunikasi yang akan kita lakukan. Misalnya pemilihan halayak ya, pemilihan halayak di sini maksudnya siapa yang akan menerima pesan kita. Terus pemilihan pesan yang bagaimana yang harus kita sampaikan gitu. Terus pemilihan media apa yang memang cocok ataupun tepat untuk melakukan strategi komunikasi yang kita lakukan begitu. Sedangkan manajemen komunikasinya bagaimana kita memanajemen komunikasi untuk memang untuk sasarannya agar makna ataupun informasi yang disampaikan kepada penerima pesan kita itu memiliki maknaan yang sama antara komunikator dan komunikan begitu. Itu adalah strategi komunikasi menurut Onong, yaitu perpaduan antara communication planning dan juga manajemen planning. Nah, untuk mencapai suatu tujuan ataupun strategi komunikasi, maka harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus mampu dilakukan gitu. Dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu ya, tergantung pada situasi dan kondisinya. Salah satunya memang dalam pemilihan media misalnya.
kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada lapangan. Nah, oleh karenanya memang strategi komunikasi ini memang meliputi unsur-unsur komunikasi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, yang dimana meliputi komunikator, pesan, komunikan, media, efek, feedback, dan lain sebagainya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, karena setiap kondisi pasti juga setiap metode ataupun strategi yang kita gunakan. Jadi dengan demikian bahwa strategi komunikasi itu adalah keseluruhan perencanaan, teknik, cara yang akan digunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan yang ada pada aspek komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, aspek komunikasi itu apa? Yaitu unsur-unsur komunikasi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu memang harus dilakukan perencanaan yang baik agar strategi komunikasi yang dilakukan juga baik, ya. Nah, dalam strategi komunikasi yang dilakukan tentunya juga ada faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung di sini maksudnya adalah agar strategi komunikasi yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan baik gitu. Tentunya ada faktor-faktor yang memang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah kenali tujuan komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi yang kita lakukan itu untuk apa gitu? Apa tujuan komunikasi yang kita lakukan? Misalnya dalam proses komunikasi pembangunan gitu ya. Tentunya ada perencanaan pembangunan di mana tujuan kita itu adalah untuk menyampaikan ataupun merubah sikap kepada masyarakat begitu ya. Ya, penting sekali kita mengetahui tujuan komunikasi yang kita lakukan. Misalnya seperti komunikasi pembangunan, tentunya memang kita akan mengkomunikasikan rencana suatu pembangunan yang kita lakukan. Nah, jadi kita harus pahami terlebih dahulu apa tujuan yang kita lakukan untuk komunikasi tersebut gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor pendukung, yaitu kenali tujuan komunikasinya. Kalau misalnya memang tujuan komunikasinya hanya sekedar menginformasikan, berarti kita bertindak sebagai komunikator yang hanya untuk menginformasikan suatu informasi. Kalau misalnya kita memang bertindak sebagai perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan tindakan, maka kita juga harus bertindak sebagai komunikator yang bertujuan untuk merubah sikap ataupun perilaku dari audien ataupun lawan bicara kita. Kalau misalnya kita ingin tujuan komunikasi yang kita lakukan adalah to educate ataupun untuk pendidikan misalnya, maka kita juga harus menyampaikan informasi yang bersifat pendidikan ataupun edukasi. Kalau misalnya kita menyampaikan informasi tujuannya untuk mempengaruhi, ya, maka kita bertindak juga sebagai komunikator untuk mempengaruhi lawan bicara kita gitu. Maka harus kita pahami apa sih sebenarnya tujuan komunikasi yang kita lakukan. Itu faktor yang pertama, ya. Nah, untuk faktor keduanya faktor yang kedua untuk pendukung strategi komunikasi itu adalah faktor situasi dan kondisi. Di sini maksudnya adalah kita sebagai perencana pembangunan harus memahami bagaimana situasi dan kondisi dari lawan bicara kita sebelum kita melakukan komunikasi gitu. Artinya faktor-faktor ini juga meliputi baik faktor dari internal ini adalah dari perencana pembangunan itu sendiri, dari penyampai informasi yaitu komunikator, ataupun faktor dari eksternal gitu. Eksternal itu yang meliputi memang bagaimana lawan bicara kita, bagaimana audiens kita gitu. Kita harus memperhatikan situasi dan kondisinya. Jangan nanti ketika memang situasinya memang tidak memungkinkan untuk menyampaikan informasi yang bersifat edukasi misalnya, malah kita justru memaksakan keinginan kita untuk menyampaikan informasi yang bersifat edukasi, padahal situasinya memang tidak mendukung. Maka komunikasi yang dilakukan akan gagal ataupun kurang efektif begitu. Oleh karenanya memang perlu memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi dari lawan bicara kita ataupun dari kitanya sendiri sebagai komunikator ataupun perencana pembangunan begitu. Nah, yang ketiga, faktor pendukung ketiga yaitu pilihan media komunikasi. Nah, benar ya, media komunikasi yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah komunikasi ataupun perencanaan sebuah pembangunan yang kita lakukan gitu. Nah, pemilihan media komunikasi ini sangat tergantung bagaimana memang jumlah ataupun halayak dari peserta komunikasi kita begitu. Pemilihan media komunikasinya gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi ataupun jumlah audiens yang mengikuti komunikasi kita. Kalau misalnya jumlah yang
jumlah yang mengikuti komunikasi kita itu sangat banyak gitu kan, maka media ataupun pemilihan media yang kita lakukan itu memang sesuatu yang memang menjangkau masyarakat banyak ataupun audiens yang banyak gitu. Nah, dalam suatu ruangan besar misalnya ada acara program ataupun seminar nasional yang berjumlah 50 sampai 100 audien, maka pemilihan media komunikasi yang dilakukan itu sangat menjangkau masyarakat ataupun audiens yang banyak tersebut. Misalnya menggunakan media mikrofon untuk pengeras suaranya, terus juga menggunakan memang layar infocus agar mereka juga bisa melihat apa yang ingin kita sampaikan melalui PowerPoint gitu. Oleh karenanya memang dalam pemilihan media komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan komunikasi kita gitu ya. Nah, yang faktor keempat, faktor pendukung keempat strategi komunikasi itu pelajari tujuan pesan komunikasi. Yang pertama tadi adalah kenali tujuan komunikasi kita. Nah, yang keempat ini adalah tujuan pesan komunikasi kita. Untuk apa pesan ini kita lakukan? Misalnya untuk perencanaan pembangunan gitu. Ya, tujuan kita melakukan komunikasi tentang rencana kita membangun sesuatu hal misalnya apa gitu. Jadi kita harus pelajari pesan komunikasi yang kita sampaikan ke orang lain gitu ya. Nah, yang kelima, peran komunikator dalam komunikasi. Nah, setelah kita memahami tujuan pesan komunikasi yang kita lakukan, maka kita harus mengetahui juga, memperhatikan juga apa sebenarnya peran komunikator dalam komunikasi yang dilakukan. Kalau misalnya hanya untuk sekedar menyampaikan informasi gitu ya, maka komunikator hanya sekedar menyampaikan informasi. Beda halnya kalau memang pesan komunikasinya untuk mempengaruhi gitu, persuasif, maka peran komunikator itu juga harus mampu untuk mempengaruhi lawan bicaranya. Misalnya kita untuk mempromosikan suatu produk gitu ya. Nah, peran komunikator harus mampu untuk mempengaruhi lawan bicaranya agar bisa ataupun agar tertarik untuk membeli ataupun memiliki produk yang kita tawarkan gitu. Oleh karenanya memang peran komunikator ini juga memperhatikan dari tujuan komunikasi yang kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui peran komunikator dalam komunikasi, maka kita juga harus mengetahui keluhan dari sumber-sumber. Faktor selanjutnya itu keluhan dari sumber. Ini adalah memang kita harus mengetahui kondisi. Setelah kita menganalisa situasi dan kondisi, apa sebenarnya keluhan-keluhan untuk menghadapi situasi ataupun kondisi yang terjadi gitu. Nah, faktor selanjutnya itu adalah kredibilitas sumber, yaitu kredibilitas yang berasal dari komunikator gitu. Bagaimana kredibilitas dari penyampai ataupun pengirim informasi, yaitu komunikator. Nah, apa sebenarnya kredibilitas komunikator? Jadi, kredibilitas itu adalah salah satu variabel yang penting untuk mempengaruhi perubahan sikap penerima pesan, yaitu komunikan gitu. Adalah kredibilitas komunikatornya. Jadi, salah satu variabel yang paling penting untuk mempengaruhi penerima pesan yaitu komunikator, yaitu salah satunya yaitu adalah kredibilitas komunikatornya. Maksudnya di sini, jika seorang komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi, maka hal itu akan memudahkan dalam proses transfer ide, gagasan maupun pesan-pesan pembangunan ataupun pesan-pesan yang lainnya gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Misalnya jika komunikator memiliki kredibilitas yang rendah, maka yang terjadi adalah kegagalan proses komunikasi. Oleh karenanya memang kredibilitas yang dimiliki oleh komunikator itu sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun perubahan sikap untuk lawan bicaranya begitu ya. Nah, komunikator dalam sebuah forum itu harus mampu menjadi contoh yang patut untuk diteladani oleh khalayak. Artinya dia harus juga memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan apa yang disampaikannya gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh komunikator itu memang sesuai dengan apa yang memang patut untuk diteladani oleh khalayak gitu. Jangan ketika nanti dia menyampaikan tentang edukasi gitu, sedangkan dia memang tidak memahami bagaimana edukasi tersebut, tidak layak untuk diteladanin oleh penerima pesan gitu. Oleh karenanya memang kredibilitas komunikator ini sangat perlu ya untuk keberhasilan sebuah komunikasi.
Nah, sikap dan kejujuran juga itu harus dimiliki oleh seorang komunikator ataupun pengirim pesan. Kenapa demikian? Karena dalam membawakan pesan itu juga memberikan kontribusi ya. Jadi sikap dan kejujuran itu juga memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicara ataupun audiens gitu. Oleh karena memang dalam komunikator itu juga harus memperhatikan kejujuran kita dan sikap kita ketika kita menyampaikan pesan kepada komunikan gitu. Di samping itu juga perform ya dan empati juga ditunjukkan selama proses komunikasi berlangsung. Artinya juga empati kita, sikap empati kita kepada halayak ataupun pada orang lain itu juga harus harus diperlihatkan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, termasuk pasca berlangsungnya komunikasi itu. Dipercaya bahwa dengan adanya sikap empati ketika memang komunikasi berlangsung, itu akan dipercaya akan semakin menambah keyakinan audiens lawan bicara kita terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Ketika kita menunjukkan sikap empati kita kepada orang lain, kepada audiens kita, maka itu akan salah satu menjadi poin penilaian audiens terhadap keyakinan mereka terhadap apa yang kita sampaikan begitu ya. Nah, hal-hal tersebut yang saya sampaikan itu tadi merupakan kategori dalam kredibilitas sumber gitu ya. Itu adalah faktor pendukung yang keenam, keberhasilan ataupun strategi komunikasi gitu. Nah, itu seputar strategi komunikasi. Berbeda halnya dengan strategi komunikasi pembangunan. Tentunya juga dalam komunikasi pembangunan itu juga ada strategi yang harus kita perhatikan agar keberhasilan komunikasi pembangunan itu dapat tercapai gitu. Nah, apa saja sebenarnya strategi komunikasi yang ada dalam komunikasi pembangunan? Nah, menurut AED ya, itu tahun 1985 ada 4 strategi komunikasi dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama itu adalah strategi berdasarkan media. Yang kedua, strategi desain instruksional. Yang ketiga itu strategi partisipatori. Yang keempat dan strategi pemasaran. Kita akan bahas satu persatu apa sebenarnya perbedaan dari 4 strategi ini. Yang pertama adalah strategi komunikasi pembangunan. Strategi komunikasi pembangunan itu sendiri merupakan suatu rangkaian prioritas tertentu ya, maksudnya mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai suatu kebutuhan pembangunan gitu. Bagaimana memang komunikasi itu berfungsi untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Kategori ini sendiri tidak dimaksudkan dalam arti yang kaku, karena dalam kenyataannya bukan sedikit program komunikasi pembangunan yang merupakan gabungan dari beberapa strategi. Artinya tidak melulu ya dalam sebuah perencanaan pembangunan hanya satu strategi yang kita gunakan. Bahkan ada beberapa komunikasi pembangunan ataupun perencanaan sebuah pembangunan. Nah, ada beberapa perpaduan strategi, misalnya strategi media dengan strategi partisipatori gitu. Itu bisa saja terjadi gitu, tergantung bagaimana memang proses ataupun rencana pembangunan yang kita lakukan. Artinya bahwa dalam suatu perencanaan pembangunan sering juga menggunakan beberapa strategi ataupun perpaduan satu strategi dengan yang lainnya ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai 4 strategi yang disampaikan oleh Aud tadi. Yang pertama yaitu strategi berdasarkan media. Nah, peran komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. Di mana strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah ataupun paling populer dan tentunya yang paling kurang efektif ya. Di mana strategi media di sini secara tipikal memulai rencananya dengan mempertanyakan, misalnya seperti contoh ya. Apa yang saya dapat lakukan ketika saya memang menggunakan media, menggunakan radio misalnya. Terus bagaimana sih caranya agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya? Gitu ya, itu bisa strategi dalam komunikasi, yaitu pemilihan media. Yang ketiga misalnya, media apa sih sebenarnya yang terbaik untuk sebuah pembangunan yang direncanakan? Dan contoh yang keempat misalnya, media apakah yang terbaik untuk mempopulerkan, mengajarkan, memantapkan ataupun mengingatkan tentang perencanaan pembangunan. Artinya di sini kita mempertimbangkan pemilihan media untuk yang terbaik dalam perencanaan pembangunan yang kita lakukan gitu. Media mana yang sebenarnya yang cocok gitu untuk pembangunan yang kita lakukan. Contoh strategi berdasarkan media.
Misalnya untuk mempromosikan suatu perencanaan pembangunan yang bersifat nasional seperti rencana pembangunan ibu kota ya yang akan dipindahkan di Kalimantan. Nah, tentunya dalam strategi pemilihan media yang terbaik yang digunakan adalah media massa seperti televisi dan juga media sosial. Karena kenapa demikian? Karena media massa dan media sosial itu lebih menjangkau halayak yang luas gitu. Beda halnya dengan poster dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan menjangkau halayak yang luas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi media ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang media yang terbaik, yang paling murah, dan media yang paling lihai melempar isu ataupun informasi hingga akhirnya menggiring masyarakat untuk ingat dan juga bertindak sesuai dengan permintaan ataupun yang disampaikan oleh media gitu ya. Itu adalah strategi yang pertama, yaitu strategi media. Yang kedua yaitu strategi desain instruksional. Nah, strategi ini biasanya digunakan oleh para pendidik gitu, di mana mereka memfokuskan strateginya pada individu sebagai target pokok. Teori belajar formal diadaptasi dan diperluas untuk meluncurkan bahan belajar, di mana para perancang instruksional ini diklasifikasikan sebagai tipe orang yang berfokus pada rencana dan sistem. Jadi artinya di sini bahwa mereka itu memang sesuai dengan rencana yang telah dilakukan gitu, terstruktur ya. Nah, ada identifikasi yang harus diujikan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Identifikasi awal berupa terjawabnya persoalan tentang tujuan yang akan dicapai. Apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai ketika kita melakukan strategi komunikasi pembangunan. Yang kedua, indikator kesuksesan. Apa sebenarnya indikator untuk sebuah kesuksesan dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga itu peserta yang tergabung. Maksudnya di sini siapa saja yang ikut terlibat dalam komunikasi pembangunan yang dilakukan, dan sumber-sumber pendekatan yang digunakan dan waktu pelaksanaan. Nah, para desainer instruksional ini merupakan orang-orang yang berorientasi pada rencana dan sistem. Ya, mereka sangat terstruktur dalam proses perencanaan pembangunannya gitu. Adapun tahapan-tahapan identifikasi dalam instruksi ini, yang pertama adalah kriteria yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria keberhasilan, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa apa sebenarnya indikator ataupun kriteria-kriteria yang memicu keberhasilan dalam proses perencanaan komunikasi pembangunan. Yang ketiga, partisipasi, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, apakah perencanaan pembangunan saja ataukah masyarakat juga ikut ambil andil begitu, apakah pemerintah juga ambil andil gitu. Yang keempat, sumber-sumber, apakah sumber-sumber bersifat sumber-sumber materi, informasi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pendekatan yang digunakan. Pendekatan apa sih yang digunakan untuk memudahkan kita melakukan proses perencanaan sebuah pembangunan gitu. Dan yang keenam yaitu waktu gitu. Itu adalah tahapan-tahapan dalam desainer instruksional. Waktu secara khusus bahwa strategi ini sebenarnya mencakup 3 tahapan gitu. Yang pertama itu tahap perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Mari kita akan bahas satu persatu apa sih sebenarnya tahapan-tahapan tersebut dan bagaimana prosesnya gitu. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan ini sebenarnya tahapan awal ketika kita memang melakukan proses ataupun komunikasi pembangunan ya. Karena perencanaan ini meliputi program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan, sasarannya siapa, bagaimana strategi pelaksanaannya, terus siapa saja yang berpartisipasi dalam program tersebut, visi misi yang ingin dicapai gitu, kalender kegiatan ini ya dimulai dari perencanaannya seperti apa, terus pelaksananya itu kapan, dan strategi promosinya itu kapan dilakukan, itu dimuat semuanya dalam kalender kegiatan. Dan dalam perencanaan ini juga meliputi kelemahan dan kelebihan pembangunan. Apa sebenarnya kelebihan dan kelemahan ketika memang sebuah pembangunan itu dilakukan gitu. Apa keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat, begitu juga dari perencanaan pembangunan gitu. Itu semua disusun secara terstruktur dalam sebuah perencanaan komunikasi pembangunan. Nah, yang kedua adalah tahapan implementasi. Implementasi ini maksudnya meliputi pencerahan tentang siklus yang ada, wajib itu diterangkan gitu. Bagaimana siklusnya itu akan dijelaskan pada tahapan implementasi. Informasi dasar yang sama dengan suatu pendekatan yang sedikit berbeda melebur dalam setiap putaran. Artinya pada tahapan implementasi ini kita memang diarahkan untuk untuk memang mempelajari ataupun memberikan informasi
kepada lawan bicara kita, kepada target pembangunan itu terkait dengan siklus ya, bagaimana prosesnya begitu. Itu kita harus lakukan. Itu pada tahapan implementasi. Nah, yang ketiga itu setelah dilakukannya perencanaan, setelah dilakukan implementasi. Jadi implementasi ini juga meliputi pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat. Ya, jadi pelaksanaan pembangunan itu akan dilakukan pada tahapan implementasi. Nah, tahapan evaluasi ini adalah tahapan yang terakhir ya, di mana pembangunan sudah dilakukan, maka akan dilakukannya tahapan evaluasi. Nah, kemajuan evaluasi ini dipadukan dengan monitoring, mengkaji tentang cara mikroskosmik dari halayak yang disasar, mengerti tentang tanda-tanda yang mereka peroleh dari program komunikasi pembangunan tertentu. Nah, artinya bahwa dari tahapan evaluasi ini kita akan monitoring dari halayak kita, apakah mereka mengerti tentang tanda-tanda yang mereka peroleh dari program komunikasi pembangunan tertentu gitu. Selain itu juga pada tahapan evaluasi ini juga kita mempelajari ataupun mengetahui kendala yang menghadang dan penerimaan petunjuk juga diawasi. Maksudnya di sini adalah apa saja sebenarnya kendala-kendala dalam proses ataupun komunikasi pembangunan yang sudah dilakukan gitu. Jadi dari kendala-kendala tersebut akan memudahkan kita untuk mengetahui tahapan ataupun lanjutan yang akan kita lakukan untuk keberhasilan komunikasi pembangunan tahapan selanjutnya gitu. Nah, tahapan ini adalah yang paling penting ya dalam sebuah pembangunan. Artinya bahwa pada tahapan evaluasi ini perencana ataupun komunikator kita sebut dapat melihat kekurangan ataupun kesalahan yang yang menyebabkan kurang berjalannya dengan baik pembangunan yang dilakukan, hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan pembangunan. Nah, dengan diadakannya evaluasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Oleh karenanya memang bukan hanya komunikasi pembangunan ya, seluruh kegiatan komunikasi selalu ada tahapan evaluasi. Tuh. Nah, itu adalah strategi yang kedua. Nah, strategi yang ketiga untuk keberhasilan dalam komunikasi pembangunan itu strategi partisipatori. Artinya di sini adalah partisipasi. Dalam strategi partisipatori ini prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerjasama antara perencana pembangunan dengan perorangan. Ya, benar ya, karena memang pembangunan itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Tujuannya memang untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karenanya memang masyarakat juga harus ambil andil dalam perencanaan ataupun sebuah komunikasi pembangunan yang dilakukan. Bukan hanya pemerintah ataupun organisasi, tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi. Nah, yang terpenting dalam strategi partisipatori ini adalah bukan berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, ya, bukan hanya berapa banyak informasi yang dipelajari oleh komunikan, tetapi lebih pada bagaimana pengalaman komunikan, pengalaman masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan tersebut. Artinya mereka bukan hanya sekedar informasi saja yang dibutuhkan, tapi yang paling ditegaskan dalam strategi partisipatori ini adalah bagaimana memang komunikan ataupun masyarakat itu ambil andil dalam kegiatan pembangunan gitu. Bagaimana keikutsertaan mereka? Ya, bagaimana perencanaan pembangunan memberikan ruang untuk masyarakat luas untuk berpartisipasi. Di sini juga perencanaan pembangunan itu harus memberikan peluang ataupun ruang kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mereka lakukan. Itu adalah strategi partisipatori. Nah, sinergitas ya, sinergi artinya perpaduan gitu ya, kerjasama yang ditumbuhkan antara komunitas dan pribadi. Diusung strategi ini setiap kali menyelenggarakan kegiatan. Di sini maksudnya komunitas bisa saja organisasi pemerintah, organisasi swasta yang ingin melakukan suatu pembangunan gitu. Dan pribadi ini adalah memang sasaran dari pembangunan yang dilakukan, yaitu masyarakat. Nah, perkara jumlah informasi yang diserap bukan poin penting dalam strategi. Jadi keikutsertaan individu yang menjadi penegasan dalam strategi
partisipatori ini. Nah, dengan demikian individu akan merasakan dirinya dinilai mampu dan sejajar dengan yang lain saat menukarkan keterampilan dan pengetahuan. Artinya ketika masyarakat itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah pembangunan, mereka akan menilai dirinya bahwa mereka itu memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang sejajar dengan mereka, yaitu pelaksana ataupun perencana pembangunan gitu. Strategi ini akan melihat orang sebagai pelaku untuk mengendalikan ataupun peserta untuk pembangunan. Nah, dalam strategi partisipatori ini ada 4 tindakan ataupun 4 tingkatan yang ada dalam strategi ini. Itu menurut Fowl ya, di mana 4 strategi ini ataupun 4 tingkatan ini akan mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan. Yang pertama yaitu informasi sharing, ya, information sharing. Ini merupakan level terendah yang hanya berkutat pada agen yang menyebarkan informasi dan menyisipkan pesan terhadap informasi yang mereka sampaikan, sehingga orang lain terketuk untuk bertindak sesuai pesan yang ada. Artinya di sini adalah bersifat satu arah gitu. Apa yang disampaikan oleh komunikator, begitu juga yang diterima oleh komunikan. Nah, komunikan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara begitu ya. Nah, di sini hanya bersifat information sharing, hanya menyampaikan informasi gitu. Nah, itu adalah tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang kedua yaitu conclusion ya, di mana tingkatan kedua ini masyarakat dipersilahkan untuk berbagi, bertanya dan menyimak dan bertindak terhadap agen perubahan. Artinya di sini pada tingkatan conclusion ini diberikan masyarakat kesempatan untuk berbicara gitu. Beda halnya dengan information sharing tadi, di situ masyarakat hanya bertindak sebagai penerima informasi. Ya, yang ketiga decision making ya, di mana setiap orang berpotensi dan diberi peluang yang sama untuk bermain dan berperan pada perubahan sosial yang sudah didesain dan siap diimplementasikan. Nah, pada tahapan yang kedua itu tadi masyarakat hanya bisa berbicara ataupun menyampaikan pendapatnya. Sedangkan pada tahapan yang ketiga ini masyarakat juga berpotensi untuk bermain ataupun berperan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan gitu. Ini lebih baik lagi tingkatannya. Nah, tingkatan yang keempat yaitu initiation action gitu. Di mana hal ini merupakan tingkatan tertinggi. Pada tingkatan ini orang telah berani menentukan sikap dan berinisiatif menggagas perubahan. Pemilihan ini membantu para perencana dan pelaksana para pembangunan mengetahui partisipasi yang telah dicapai dari suatu proses pembangunan gitu. Ini lebih baik lagi gitu. Jadi mana masyarakat memang ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan, dan perencana pembangunan juga mengetahui bagaimana sebenarnya bagaimana tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Itu adalah 4 tingkatan dalam strategi partisipatori menurut Paul tadi ya, ada 4 tingkatan. Nah, jadi dari 4 tingkatan tersebut menurut kalian mana nih yang paling baik ya? Nah, yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. Ini sangat dikenal di masyarakat gitu ya. Dimana apapun yang dijual itu apapun bisa dijual begitu. Ini adalah prinsip dalam strategi pemasaran. Entahkah itu jasa, entahkah itu barang gitu, yang penting bisa dijual gitu. Misalnya seperti contoh, kalau kamu bisa menjual pasta gigi, mengapa tidak dapat menjual kesehatan gitu? Mengapa tidak bisa juga menjual pertanian gitu? Jadi dalam strategi pemasaran ini yang paling penting adalah sesuatu itu ataupun apapun itu bisa dijual, baik itu jasa ataupun barang gitu. Nah, hal inilah yang menjadi prinsip dalam social marketing yang menjadi pegangan strategi pemasaran ya. Nah, itu adalah penjelasan dari beberapa strategi. Ada 4 strategi dalam keberhasilan sebuah pembangunan menurut AED. Nah, yang pertama itu tadi adalah strategi berdasarkan media, yang kedua adalah strategi berdasarkan desain instruksional, dan yang ketiga yaitu strategi berdasarkan partisipasi dari masyarakat, dan yang keempat adalah strategi pemasaran. Nah, dari 4 strategi ini mana yang menurut kalian memang tidak yang kurang dipahami, nanti kita akan diskusikan bersama dalam grup WhatsApp gitu ya. Mungkin itu bahasan kita pada hari ini.
meliputi strategi komunikasi pembangunan. Dan untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan fungsi dari komunikasi pembangunan, di mana memang fungsi komunikasi pembangunan ini tentunya bertujuan untuk mencapai sebuah pembangunan begitu ya. Nah, untuk minggu depan juga saya akan memberikan tugas. Nanti saya akan share tugasnya di grup. Tugasnya bersifat individu ya. Kita akan buat makalah terkait dengan materi-materi komunikasi pembangunan. Dan mulai minggu depan kita akan presentasi individu ya, presentasi tugas dari kalian masing-masing. Dan temanya nanti saya akan share di grup. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas di grup. Silahkan bertanya di grup. Kalau misalnya memang ada yang kurang dipahami, kita bisa diskusikan bersama dalam grup. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Kalau misalnya memang ada kesalahan ataupun kata yang kurang baik, saya mohon maaf kepada kalian semuanya. Saya harap pertemuan-pertemuan selanjutnya juga tetap semangat untuk mengikuti kuliah komunikasi pembangunan bersama saya, walaupun memang kita kuliahnya bersifat ini ya, video edukatif gitu. Itu tidak apa-apa, yang penting tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dan juga belajar gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.